Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang nonenya Pope, gimana nih kabarnya ente? Baik-baik kan? Kenalin nih, Aye Nur Malika Mulki, nomor urut 25, kelas 9F. Aye sekolah di SMP Negeri 2 Suko. Di sini Aye mau presentasi pop-up book yang berjudul Pengaruh Perubahan Sosial Budaya dan Ekonomi Suku Betawi di Era Modernisasi. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita menuju ke pop-up book yang akan saya presentasikan, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin yang akan dibahas. Poin-poin tersebut yaitu 1. Terdapat sejarah suku Betawi. 2. Macam-macam kebudayaan Betawi yang terdiri dari pakaian adat, rumah adat, upacara adat, kesenian adat, dan makanan khas. Yang ketiga adalah konflik sosial budaya suku Betawi dalam masa modernisasi di Jakarta. 4. Pengaruh kehidupan ekonomi suku Betawi di era modernisasi. Dan yang kelima adalah upaya penyelesaian konflik sosial budaya suku Betawi akibat modernisasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 1. Sejarah suku Betawi. Suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kekerabatan etnis dengan Melayu, Sunda, dan Jawa. Umumnya, orang Betawi mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-18 sebagai suatu komunitas dari beberapa etnis yang menetap di Batavia. Nama Betawi berasal dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi. Dari kata Batawi lalu kemudian berubah menjadi Betawi yang disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Secara historis, suku Betawi merupakan masyarakat multietnik yang membaur dan membentuk sebuah entitas baru. Suku Betawi terlahir karena adanya percampuran genetik atau akulturasi budaya antara masyarakat yang mendiami Batavia. Nah, setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan yang lainnya, akhirnya dibuatlah sebuah komunitas besar di Batavia. Komunitas ini lama-kelamaan melebur menjadi suku dan identitas baru yang dinamakan Betawi. 2. Macam-macam kebudayaan. Nah teman-teman, sebenarnya suku Betawi ini memiliki banyak sekali kebudayaan yang beragam. Akan tetapi, di sini Nurma hanya akan mengambil 5 macam-macam kebudayaan Betawi. Kira-kira kenapa ya? Ya karena kalau disebutkan semuanya, pasti videonya nggak cukup dong. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu pakaian adat suku Betawi. Kebaya kerancang atau encim, pakaian adat Betawi yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Ada banyak variasi bordiran yang disebut kerancang. Pada waktu itu, pakaian ini hanya digunakan oleh orang-orang dengan ekonomi yang berada loh. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebaya encim mulai dipakai juga oleh masyarakat pribumi hingga akhirnya menjadi baju tradisional khas daerah Betawi. Pangsi Betawi. Pangsi Betawi memiliki ciri leher yang bundar dan menggunakan tangan panjang. Dahulu, pakaian ini banyak dipakai oleh kaum kecil, namun sekarang banyak dipakai pesilat atau pendekar Betawi. Baju tikim dan celana pangsi adalah pakaian yang mendapatkan pengaruh dari budaya Tionghoa. Baju tikim berasal dari bahasa Hokkien, yakni Tui Kim. Sementara itu, celana pangsi berasal dari kata pangsi. Baju sadaria. Jika wanita Betawi umumnya menggunakan kebaya encim, maka untuk laki-lakinya menggunakan baju sadaria. Pakaian adat Betawi ini khasnya digunakan dengan memakai celana panjang batik yang modelnya agak longgar. Pakaian ini biasanya dibuat dari bahan katun. Busana bangsawan Ujung Serong.
Umumnya, pakaian adat Betawi ini hanya digunakan oleh laki-laki bangsawan atau demang, mengenakan celana yang serasi dengan jaket tertutup di bawahnya. Busana ini lebih sering digunakan pada acara formal seperti pernikahan, rapat, dan acara pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pakaian adat pengantin pria dan wanita. Dalam upacara pernikahan, masyarakat Betawi masih memegang teguh nilai kebudayaan. Hal ini tercermin pada pakaian adatnya. Tak heran jika mereka masih memiliki pakaian yang khusus digunakan untuk acara pernikahan. Pakaian pengantin pria dalam adat Betawi disebut dengan dandanan care haji, yang terdiri dari jutong panjang dan penutup kepala berwarna merah. Sementara untuk pengantin wanita disebut dengan rias besar dandanan care none pengantin Cina. 2. Rumah adat suku Betawi. 1. Rumah panggung. Rumah panggung biasanya dibangun di wilayah pesisir pantai. Rumah ini didesain agar bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Seperti misalnya, di pesisir pantai ketika air laut pasang, rumah ini tidak akan terendam karena berdiri dengan penyangga. Karena berdiri di atas penyangga, rumah panggung ini memiliki tangga naik yang diberi nama balak suci. 2. Rumah kebaya. Rumah adat Betawi ini merupakan sebuah akulturasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di Jakarta. Rumah Betawi dibangun atas pengaruh dari budaya lokal dan internasional saat itu. Hal itu bisa dilihat dari ciri-ciri rumah Betawi yang memiliki ornamen-ornamen yang berasal dari Eropa, Cina, dan Arab, tetapi memiliki bentuk seperti rumah adat di Indonesia. 3. Rumah joglo. Sama seperti adat Jawa, akan tetapi perbedaan itu terletak dari bagian atap rumah. Atap rumah dari rumah joglo tidak memiliki pelana seperti lipatan seperti rumah kebaya. Atap rumah dari rumah joglo ini lebih berbentuk seperti sebuah. Dan terakhir adalah rumah gudang. Jenis rumah adat Betawi yang biasanya ditemukan di wilayah pedalaman. Rumah gudang terdiri dari dua bagian, yaitu depan dan tengah. Ruang depan berisi area ruang tamu, sedangkan area tengah diisi ruang privat seperti kamar dan dapur. 3. Upacara adat suku Betawi. Yang 1. Upacara adat sunatan. Sunat bagi masyarakat Betawi adalah upacara bagi anak laki-laki dalam rangka menuruti ajaran agama Islam saat menuju masa akil balik. Sehari sebelum pelaksanaan sunat, biasanya anak lelaki akan dirias menggunakan pakaian pengantin sunat. Lalu, anak lelaki tersebut akan dikarak mengelilingi kampung dengan mengendarai kuda atau tandu yang diiringi dengan barisan rebana dan pencaksilat. Upacara ini dilakukan agar lelaki yang akan disunat merasa terhibur. 2. Upacara adat baritan. Upacara adat baritan atau babarit diambil dari kata baritan yang berarti sedekah bumi. Upacara tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Betawi, khususnya keturunan Keramat Aris yang mendiami wilayah tersebut. Keramat Aris adalah salah satu murid dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Pada masa ini, upacara adat baritan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan rasa syukur akan hasil bumi yang melimpah ruah. 4. Kesenian adat suku Betawi. 1. Ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian Betawi yang terkenal di Jakarta. Ondel-ondel menjadi salah satu ikon budaya Jakarta loh. Oh iya, ondel-ondel biasanya tampil secara berpasangan. Ondel-ondel laki-laki mengenakan topeng berwarna merah, sedangkan ondel-ondel perempuan mengenakan topeng berwarna putih. 2. Tanjidor. Tanjidor adalah salah satu kesenian musik tradisional Betawi yang memiliki kekhasannya sendiri. Tanjidor berisikan beragam alat musik yang dimainkan, seperti trompet, klarinet, piston, dan lainnya. 3. Lenong. Lenong adalah bentuk kesenian drama atau teater khas budaya Betawi yang berkembang sejak abad ke-19. Pertunjukan lenong identik dengan komedi dengan diiringi oleh beberapa alat musik tradisional pengiringnya, seperti gendang, gong, kromong, dan lainnya. 4. Palang pintu.
Palang pintu merupakan kesenian tradisional Betawi yang biasa dilakukan untuk penyambutan tamu, misalnya dalam pernikahan ataupun tamu terhormat. Palang pintu dimulai dengan beradu pantun antara dua jawara atau pemain silat yang diiringi oleh musik tanjidor. 5. Makanan khas suku Betawi. 1. Gabus pucung. Makanan berbahan dasar keluak mirip dengan rawon Jawa, namun lebih kental dan lebih kaya rempah-rempah. Bedanya lagi, ikanlah bahan protein gabus pucung, bukan daging sapi seperti rawon. 2. Nasi ulam. Makanan tradisional Betawi ini kian langka di Jakarta. Nasi putih dicampur dengan berbagai lauk dan rempah-rempah dengan taburan daun pegagan centella asiatica atau kemangi di atasnya. 3. Putu mayang. Salah satu pencuci mulut khas Betawi adalah kue putu mayang. Panganan ini dibawa para pedagang asal India Selatan ke negara-negara di Asia Tenggara. 3. Konflik sosial budaya suku Betawi dalam masa modernisasi di Jakarta. Kota Jakarta menjadi sebuah kota besar dengan segala macam pertumbuhan dan perkembangan kotanya. Salah satunya disebabkan dengan sebuah modernisasi. Faktor modernisasi juga dapat menyebabkan terbentuknya perubahan masyarakat. Perubahan pada unsur-unsur kebudayaan dapat menjadi dorongan perubahan dalam wujud dan ikatan sosial di masyarakatnya, khususnya masyarakat suku Betawi. Munculnya sifat-sifat konsumtif pada golongan masyarakat dan generasi muda sebagai bentuk gambaran sebuah gaya hidup yang modern. Untuk generasi muda, sifat konsumtif menunjukkan sifat di mana ketergantungan kepada budaya barat. Sebagai contohnya ialah musik pop, gaya hidup instan, dan sebagainya. Sifat konsumtif tersebut justru sudah menuju ke arah hedonisme, yaitu gaya hidup yang dimana menjunjung kenikmatan kebutuhan semata yang bisa menyebabkan naiknya tingkat kasus free sex, pemakaian obat terlarang, hingga tidak kejahatan atau kriminalitas. 4. Pengaruh kegiatan ekonomi suku Betawi di era modernisasi pada bidang ekonomi dapat dilihat dari peningkatan kualitas serta taraf hidup masyarakat, khususnya suku Betawi. Modernisasi di bidang ekonomi bisa terlihat dari pemanfaatan teknologi di pusat-pusat industri, baik sektor makro maupun mikro. Kemunculan pusat-pusat industri tersebut lantas membawa perubahan pada produksi dan sistem ketenaga kerjaan. 5. Upaya penyelesaian konflik sosial budaya suku Betawi akibat modernisasi. Sudah saatnya budaya asli ibu kota muncul kembali ke permukaan, memperlihatkan eksistensinya Betawi, menolak dengan setiap harinya terkalahkan dengan gelombang perubahan zaman yang bisa berakhir menjadi sejarah atau cerita yang diceritakan pada masa mendatang. Setu Babakan sudah dipantau sebagai daerah yang masih menjaga dan menerapkan keaslian budaya Betawi, saat daerah lainnya di Jakarta sudah jarang ditemukan. Kampung-kampung tempat tinggal orang Betawi telah digusur demi pembangunan metropolitan Jakarta. Kantong-kantong kebudayaan Betawi pun turut habis karenanya. Setu Babakan seakan telah membayar kembali kerinduan masyarakat akan kawasan konservasi budaya Betawi yang sebelumnya berada di Kondet, Jakarta Timur. Dari satu setu, impian itu dimulai masyarakat Betawi untuk merindukan kembali satu kawasan atau daerah tempat identitas mereka tetap terjaga dari gempuran waktu dan perkembangan kota Jakarta. Demikian presentasi dari Aye. Mohon maaf apabila Aye salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.